Mereka pikir mereka memiliki bidikan yang sempurna. Tanggal 22 Maret 2025, langit di atas Laut Merah cerah, jarak pandang hampir sempurna. Sebuah F-16 Fighting Falcon milik Angkatan Udara Amerika Serikat tengah melaju dalam patroli rutin. Semua tampak normal, ketinggian standar, kecepatan jelajah, tanpa ancaman berarti. Tapi dalam sekejap, ketenangan itu berubah. Sebuah peringatan berkedip merah pada tampilan head-up sang pilot. Radar mengunci. Blip lain menyusul. Lalu peluncuran rudal. Brake, brake, brake! Teriak pilot, membanting tongkat kendali. Insting tempur mengambil alih. Jet berguling keras ke kanan, flare ditembakkan, sistem penanggulangan dikerahkan. Rudal berpemandu inframerah Siat baru saja ditembakkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman. Rudal itu cepat, senyap, dan mematikan. Jet menukik, mesin menjerit. Di balik layar, tim Growler meluncurkan jamming untuk mengganggu radar musuh. Sementara dari atas, pesawat E-2D Hawkeye memantau semuanya secara real-time dari dek USS Eisenhower. Rudal itu menyesuaikan arah, mengejar panas dari mesin jet, 30 detik menuju dampak. Sang pilot menarik putaran 9G yang ketat, tubuhnya ditekan keras ke kursi. Ia berteriak, "Fox 3 defensif!" Suar terakhir ditembakkan. Pencari rudal terkelabui. Ledakan terdengar, tapi dari kejauhan. Terlalu jauh untuk mengenai target. F-16 itu selamat. Namun kini, bukan sekadar pertanyaan tentang bagaimana Houthi mendapatkan rudal secanggih itu, tapi lebih kepada apa yang terjadi saat Anda menembak dan meleset. Karena serangan ini bukan hanya baku tembak, ini adalah umpan. Rudal itu tidak muncul begitu saja. Laut Merah telah memanas dalam beberapa minggu terakhir. Kapal tanker mengubah rute. Kapal perusak AS siaga tinggi. Dan pasukan Houthi semakin berani. Beberapa hari sebelumnya, mereka menembak jatuh drone MQ-9 Reaper milik AS di lepas pantai Yaman. Hanya butuh beberapa menit bagi mereka untuk mengklaimnya di Telegram, dengan video bangkai terbakar sebagai trofi. Namun kesombongan itu menjadi kelemahan mereka. Mereka mengira drone lambat dan jet tempur adalah jenis mangsa yang sama. Mereka salah besar. ES sudah lama mempersiapkan skenario ini. Kelompok kapal induk telah mengubah formasi, kapal perusak Aegis diposisikan ulang. Tapi Houthi, didukung pelatihan dan teknologi Iran, percaya mereka bisa terus meningkat tanpa konsekuensi nyata. Ketika mereka menembak F-16 itu, mereka tak tahu bahwa jet tersebut merupakan bagian dari jaringan ISR, intelijen, pengawasan, dan pengintaian yang lebih luas. Pilot F-16 itu adalah bagian dari umpan yang lebih besar. Pentagon telah mengubah aturan keterlibatan, tidak ada lagi menunggu. Jika radar mengunci pada pesawat yang salah, maka dianggap bermusuhan. Dan jika rudal diluncurkan, pembalasan otomatis akan terjadi. Sinyal radar Houthi telah terlihat. Posisi mereka tercatat. Dan itu menjadi kesalahan terakhir mereka. Kembali ke USS Eisenhower, sinyal dari serangan pertama segera diubah menjadi data penargetan. Dari ketinggian 28.000 kaki, pilot F-16 itu masih memeluk tepi wilayah udara Yaman, baru saja pulih dari manuver mengelak. Tapi radar peringatan menyala lagi. Kontak baru, sudut berbeda. Kali ini bukan satu, tapi beberapa kunci radar. Ancaman klasik, SA-6 sama era Perang Dingin. Namun, Houthi memodifikasinya dengan pencari dan peluncur bergerak buatan Iran. Perlahan saat menyala, tetapi sangat mematikan. Pilot mengaktifkan sistem penanggulangan. Flare kembali ditembakkan. Jet melesat cepat dalam manuver barrel pada 700 knot. Salah satu rudal Siat meleset, hanya 200 kaki dari jet, cukup dekat untuk mengguncang kanopi. Namun Houthi tidak tahu bahwa mereka diawasi dari ketinggian 60.000 kaki oleh MQ Orsi Triton, drone pengintai laut AS. Triton tidak bersenjata, tapi tidak perlu.
Tugasnya adalah melihat, dan ia melihat semuanya. Lonjakan panas di tanah, denyut radar, koordinat, semua dikirim ke pusat komando USS Eisenhower secara real time. Dalam waktu 2 menit, keterlibatan itu selesai, tetapi konsekuensinya baru dimulai. Ketika pilot kembali ke pola penahanan di atas Laut Merah, F-16 lain bergabung di sayapnya. Data dikonfirmasi, target terkunci. Burung dalam perjalanan, paket serangan telah diluncurkan. Dari dalam kapal perusak kelas Arleigh Burke, sel peluncuran vertikal, VLS, mulai terbuka. Tomahawk dilepaskan satu persatu, presisi tinggi tanpa butuh pilot. Mereka hanya butuh koordinat. Dan sekarang mereka punya 4 target, peluncur rudal, truk radar, pusat komando, dan depot amunisi. Di USS Truman, dek penerbangan hidup. FA-16 Super Hornet bersiap, dimuati GBU-30 8 Jedam dan AGM-88 Harms. E-2 Hawkeye telah mengudara, disusul EA-14G Growler yang siap membutakan radar musuh. Serangan pun dimulai. Tomahawk menghantam lebih dulu, menghancurkan trailer radar dan peluncur. Kemudian datang Hornet, bom presisi menghantam pos komando dan depot amunisi. Ledakan sekunder dikonfirmasi. Tidak ada komunikasi dari Houthi. Radar mereka telah dibutakan. Sistem mereka dilumpuhkan. Sementara itu, Growler terus menjalankan gangguan elektromagnetik, mengacak komunikasi Houthi. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang menyerang mereka. Di balik layar, MQ-4C Triton terus memantau. Segala pergerakan dan tanda panas dicatat dan dialirkan ke pusat kontrol tembakan Eisenhower. Ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah arsitektur, balasan berlapis-lapis yang disusun untuk menghapus ancaman secara sistematis. Dalam waktu 5 menit setelah peluncuran pertama, 4 target strategis telah dihancurkan. Tidak ada korban di pihak AS, tidak ada kerusakan, hanya kehancuran di sisi lawan. Kini, langit Laut Merah kembali tenang. Tapi keheningan ini diperoleh, bukan kebetulan. Dan pesannya jelas. Jika Anda menembakkan rudal ke jet AS, Anda sebaiknya memastikan itu mengenai sasaran. Karena jika tidak, balasannya bukan hanya rudal lain, melainkan segalanya. Ini bukan improvisasi, ini operasi. F-16 itu bukan hanya pesawat patroli. Ia adalah pemicu dari respons terkoordinasi yang melibatkan seluruh armada. Telemetri, koordinat GPS, jejak termal, semuanya dikonversi menjadi titik-titik kehancuran. Ketika Pusat Informasi Tempur USS Eisenhower menerima data, tidak ada perdebatan. Komandan hanya berkata, "Paket Bravo, eksekusi." Dan paket Bravo bukanlah peringatan, itu adalah palu. Urutan serangan udara, rudal, dan peperangan elektronik yang menghancurkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sob, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bravo Dunia Militer.